Selamat pagi, saat ini saya akan membahas tentang menilik kebebasan pers di Indonesia saat ini. Kebebasan pers di era zaman dulu. Menurut Hafidz Canggara, media massa merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, film, dan surat kabar. Sekitar tahun 1998, media massa itu hanya didominasi oleh pemerintahan saja. Pers pada masa-masa itu dituntut untuk menyebarkan informasi atau berita yang diinginkan oleh pemerintahan saja, bukan sebagai wadah aspirasi masyarakat. Citra dan tujuan pers pada masa Orde Lama hingga Orde Baru bisa dikatakan sangat jauh dari kata cukup serta tidak mampu mewadahi hak-hak masyarakat dalam pers. Kebebasan pers di era sekarang, dengan adanya UU Nomor 40 Tahun 1999, pers menjadi memiliki kebebasan dalam menyebarkan atau memberitakan segala informasi tanpa campur tangan pemerintah, tetapi tetap didasarkan oleh hukum yang berlangsung. Kebebasan pers seperti inilah yang kita rasakan hingga saat ini. Kebebasan itu bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat, melainkan juga oleh para pihak-pihak yang terikat oleh media massa. Dari pendapat masyarakat sudah diambil dan dinilai bahwa kebebasan pers saat ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dari berbagai tempat tanpa adanya batasan dalam hal komunikasi. Kemudian, dampak kebebasan pers di era sekarang. Yang pertama, banyak berita hoax. Sangat disayangkan, dengan adanya kebebasan ini, kita jadi banyak menemui berita-berita yang tidak tahu kebenarannya atau juga bisa disebut hoax. Hal ini tentunya membuat masyarakat menjadi bingung untuk mempercayai berita yang mana. Yang kedua, adanya kritikan yang mengandung ujaran kebencian. Kebebasan berekspresi masyarakat juga perlu dipertanyakan. Mengapa? Karena banyak kritikan yang diutarakan yang bukan untuk membangun, melainkan untuk membenci. Yang ketiga, adanya penghinaan di media sosial. Penghinaan bukan hanya diutarakan untuk masyarakat, tetapi juga untuk pemerintahan, bahkan presiden. Hal ini tentunya bisa melewati batas dan membuat masyarakat menjadi takut untuk berpendapat. Yang keempat, banyak tindak pengancaman dan penyuapan. Hal ini banyak dirasakan oleh wartawan dan masyarakat ketika memberitakan atau berpendapat tentang politik. Jadi, kesimpulannya, UU tentang pers perlu lebih diperhatikan lagi dan dipertegas agar segala bentuk kriminalisasi dalam media sosial dapat dihilangkan. Lalu kita sebagai masyarakat juga perlu lebih bijak dalam penggunaan media sosial dan lebih baik lagi untuk menggunakan media sosial serta mendapatkan informasi. Sekian artikel yang saya buat, terima kasih.